Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Sarapan dulu. Makan lado tadi. Oke, silakan salah satu memimpin doa. Dengan sana doa lain. Oke, selanjutnya referensi silahkan diskusikan bersama temanmu. Apa yang terjadi ketika kita bekerja tidak sesuai dengan standar operasional prosedur? Tahu SOP? Apa itu? Standarnya. Jadi prosedur pengoperasian suatu alat. Dan apa yang akan terjadi ketika kamu tidak menggunakan APD atau alat keselamatan kerja? Nanti setelah saya bersesi, saya minta maju ke depan secara random untuk menjelaskan hasil diskusi bersama teman-teman. Oke ya. Oke, sebelum saya tunjuk, ada yang ingin coba maju ke depan menjelaskan kepada teman-temanmu hasil diskusimu bersama teman-teman. Kalau tidak saya tunjuk. Oke, saya tunjuk aja. Ya. Bapak tidak menggunakan APD, Bapak selamatan tidak. Iya, Pak, saya tahu membahayakan diri, terus membahayakan orang lain, membahayakan orang lain. Ada lagi? Membahayakan temennya. Pak Sus, Nyo mau apa kan? Enggak. Oke, kalau udah di Baik, sekian dari kami. Tidak segala maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya Anonymous. Cocok ini. Dampaknya kalau kita mematuhi SOP dan kita menggunakan APD itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan negara lain dan bekerja jadi tidak efisien. Kenapa kok tidak efisien? Karena kita mematuhi SOP. Karena tidak mematuhi SOP. Ada lagi? Karena dia dan diletakkan itu prosedur terhadap Terus prosedur terhadap apa lagi? masalah regulasi perusahaan. Perusahaan reputasi perusahaan. Ada lagi? Bisa. Oke, dari ketiga dari tadi membahayakan diri kita, kemudian orang lain, menggambar proses produksi, kemudian reputasi perusahaan. Ada yang mau menambahkan tidak? Ya, Otak. Hasil produksinya tidak sesuai standar. Hasil produksi tidak sesuai standar. Ada lagi? Mau menambahkan yang tidak di depan? Sudah. Kalau ada yang lain. Terima kasih. Tadi dua kelompok sudah maju ke depan.
Dan kurang lebih kalau disimpulkan, yang pertama adalah memberdayakan diri kita sebagai operator. Dalam konteks ini, kalau kita sudah bekerja ya, membayarkan diri kita sebagai operator. Kalau misalnya konteks belajar, berarti membayarkan diri kita sebagai seorang siswa atau pelajar. Kemudian membayarkan orang lain, operator yang lain atau orang kerja. Kalau di sekolah berarti siapa? Guru, teman-temanmu. Kemudian membahayakan tidak bagi alat kerja. Ya. Berarti itu masuk juga membahayakan bagi alatnya. Kalau alatnya rusak, efeknya apa? Produksi terhenti. Ada yang namanya proses maintenance, ada yang namanya proses perbaikan alat. Proses produksi berhenti, otomatis menambah ke seksi-seksi yang lain. Terus yang berikutnya tadi yang disampaikan utara itu apa? Hasil produksi tidak sesuai Hasil produksi tidak sesuai dengan standar. standar. SOP 2 itu sudah mempertimbangkan banyak hal, baik dari keselamatan alat, keselamatan kita sebagai operator, keselamatan orang-orang yang ada di lingkup bengkel, termasuk mempertimbangkan juga keselamatan dari benda yang akan kita. Oke, minggu lalu kita belajar apa? Alat ukur apa sih? Revisi dan semi presisi. Kalau semi presisi apa, Mas? Apa semi presisi? Ini kan ya adalah yang memiliki tingkat aman dan alat ukur yang memiliki tingkat kepresisian, tingkat ketelitian lebih rendah. Kalau misalnya dia lebih rendah, berarti digunakan dalam ukuran yang harus tepat. Tidak, biasanya dia hanya digunakan untuk mengukur yang sifatnya toleransinya luas. Jadi kalaupun tidak terlalu dengan ukuran aslinya tidak masalah. Contohnya apa? Bisa baca, terus combination set, and then terus apa? Ya, mengukur. Kemudian kalau alat ukur presisi, apa tadi? Alat ukur presisi apa? Ada lagi bulasannya Pak. Oh, ada ya? Kedua, alat ukur yang dengan tingkat presisi tinggi. Akan apa beda? Alat ukur banyak digunakan untuk pekerjaan yang menurut ketelitiannya dan ketepatannya tinggi. Contohnya? Jarak sorong, Mikrometer. kaliber atau kaliber. Kalau kaliber, nanti apa yang akan kita pelajari yang kita pelajari adalah bagaimana kita menggunakan alat tersebut. Kemudian proses membaca ketelitian itu bagaimana, kemudian baca ukurannya itu bagaimana. Jangan sampai ketika kamu nanti praktek, konfirm mau coba ukuran ini salah. Kalau misalnya kalian salah membaca ukuran, efeknya apa? Tidak presisi. tidak sesuai. Nah, benda yang kamu hasilkan tidak presisi bisa dipakai ya? Tidak. Saya butuh 12 anak kelas 2. Oh, 12 anak. Oke, 12 ini nanti yang akan menjadi leader di. Oke, untuk anggota ya silakan dihitung dari perlalu 1 sampai 12, kemudian reset ke 1 sampai 12, 1 sampai 12. Gitu ya. 11. Silakan gitu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.
11, 10, 11, 12, sudah dapat semua? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dibaca 1 menit. Sudah ada gambaran kita mau ngapain? Mau ngapain? Oke, hari ini kita akan belajar tentang prosedur pemrograsian. Prosedur pembacaan ukuran yang meliputi bagaimana kita menentukan ukurannya sekaligus menentukan ketelitian alat ukur. Kemudian bagaimana perawatan alat ukur tersebut baik sebelum digunakan, ketika kita menggunakan, dan setelah selesai digunakan. Kita sudah membagi kelompok dalam 12 kelompok yang terdiri dari 3 siswa, ada yang 2 siswa. Nanti silakan kamu literasi di internet, boleh video, boleh teks, prosedur pengoperasian alat ukur. Kita akan belajar hari ini hanya bagian paling penting. Kalau sudah kamu nyari 2 video, kan minggu lalu kita sudah diskusi, kamu sudah mendapatkan pencerahan dari teman kelompok yang lain. Nah, kamu bandingkan ada tidak kalau perbedaan informasi yang kamu dapat? Kalau ada berarti kamu tulis yang ada. Kalau sudah, kamu gabungkan informasi minggu lalu, dengan informasi yang kamu dapat dari ini. Kamu tuliskan di sini dengan benar prosedur pengoperasiannya bagaimana, menentukan ketelitian. Walaupun di sini sudah ada tulisan ketelitiannya 0,05 sudah ada tulisannya, tapi itu bukan yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bagaimana kamu bisa mendapatkan 0,05. Jelas? Nah, nanti pembacaan ukurannya gimana? Ketika dibaca itu ukurannya muncul, bukan seperti itu. Tapi cara baca itu bagaimana? Oh, skala utamanya berapa? Skala penulisnya berapa? Hasilnya berapa? Itu ya. Paham? Paham. Kemudian berikutnya adalah proses prosedur perawatan. Apa yang harus kita lakukan sebelum alat ukur tersebut digunakan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan alat ukur tersebut? Jelas? Nah, yang paling bawah ada orang yang tidak. Oke, yang bawah ada gambar kerja. Nanti setiap kelompok akan saya beri gambar, akan saya beri produk. Silahkan kalian nanti buat gambarnya di sini. Berarti Victoria atau Victoria atau Victoria. Berarti cukup berapa pandangan? Satu. Nanti silakan digambar di sini. Kalau gambar itu sudah dibuat, kemudian kalian tentukan bagian-bagian yang diukur. Misalkan bagian yang diukur mana? Oh, ini. Kemudian kamu bikin scan, tapi tetap mempertimbangkan aturan gambar. Ini A. Kemudian C. Ini C. Ini D. Ini E. F, G, H, dan sesuai dengan jumlah. Hasil diskusi kalian mana saja kira-kira bagian yang harus diukur.
kalian semua, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian. Sudah semua? Ya. Oke, kalau kita sebelum saya tunjuk ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya tidak? Belum selesai. Sebelum saya tunjuk ada yang mau presentasikan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tunjuk atau masuk sini? Yuk. Yuk, kelompoknya ada. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat ukur dana sorong. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada salah kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompoknya Zani, Angga sama Budi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada nggak dari sebelah kelompok yang lain yang jawabannya berbeda dengan kelompoknya Zani? Ada nggak? Enggak. Enggak. Ada? Ya. Oke, silakan masuk depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok belakang di sini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu cara menggunakan dan menghitung harga variabel. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua kelompok sudah maju ke depan. Ada tidak dari kelompok kalian yang jawabannya berbeda? Sudah sama Pak, jawaban masing-masing. Sudah sama semua? Oke, mari kita bahas dulu. Premier kali itu gunakan apa? Mengukur diantar luas dalam dan kedalaman. Tahu? Tidak, kita lanjut ke kan setiap bahan dapat benda kerja. Nah, jaka sorong tadi bisa digunakan untuk mengukur apa? Dalam luar, ada dalam panjang, Dalam, luar, luar, Kedalaman. kedalaman. Nah, silakan kalian coba ukur ini untuk sesuai dengan fungsinya tadi. Diameter luar, dalamnya ada. enggak, enggak ada Pak, Kalau ada, berarti kan enggak ada Pak ini. nah, saya terkait tempatnya itu ada kedalaman, ada kedalaman, ada diameter. Silakan kalian tentukan, kemudian diberi kesalahan A, B, C, D sampai semuanya. Jawab. Terus lakukan pengukuran yang itu tidak hanya yang milimeter loh, tapi in치nya juga. Jadi dalam satu blok itu akan ada dua pengukuran, milimeter dan juga inci. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas bisa langsung dikerjakan. Ada.
12 anak yang maju, yang bisa benar-benar bisa ngukur hanya 3 anak. Berarti berapa itu? 25% ya? Ya 75%. Nah, itu pertama. Berarti kamu harus tahu kan risikonya terus. Terus kedua, sebenarnya di alat ukur kalian nah, kalau kalian perhatikan ya, mau kamu dekek pikiran, kamu buka dengan terbuka, kamu gunakan untuk mau malah berkumpul nomor dan ketika nanti kamu di bengkel, pengalaman yang sudah mereka cenderung asal taruh di atas meja nasa, kemudian didekatkan dan tidak berat, taruh di pikiran, gunakan dengan nasa seperti contoh simpara seperti Pak Luhur, dia mau ukur ukuran segini lahannya kecil kan di pasaran. Terus ketika ngukur digesek-gesekkan, dia kan bisa ngompol. Cepet rusak, Pak. Sampai sini jelas ya? Sampai nggak? Sampai. Sampai nggak? Sampai Pak. Setiap pernah saya sampaikan, saya selalu sampaikan. Setiap apa yang kamu lakukan itu ada hikmahnya. Konteksnya. Jadi ketika kamu sabarnya, mungkin kalau kita proses belajar hanya usaha, tapi nanti ketika kamu kerja di industri itu ada yang namanya SP1, SP2, SP3, keluarga. Ini hanya tidak ada kelompoknya. Hitung-hitung sih kata olahraga, bukan olahraga sini. Oke, untuk pertemuan besok kita akan belajar yang namanya mikro Batal. tapi mungkin juga menyelesaikan yang jangka solo. Kenapa saya tekankan jangka solo dan mikrometer? Karena itu alat ukur yang akan sering kita gunakan untuk proses belajar. Nah, kamu nggak bisa baca alat ukur, saya yakin hasil benda kerjamu tidak sesuai. Karena pojok gue salah. Perbedaannya komen di video. Itu ya. Ada yang mau dipertanyakan? Masih dua kali ini. Masuk. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau tidak, silakan.